Yang kita hormati Bapak Ketua Forum Penjamu PT KIN, Mas Helmi Saifuddin dari UIN Maliki Malang, dan segenap presidium, anggota presidium Penjamu PT KIN periode 2019 sampai 2021. Yang kami hormati para ketua LPM, PT KIN, dan PT KIS se-Indonesia. Yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang sempat hadir di forum ini. Yang kami hormati para ketua, sekretaris, dan pimpinan prodi atau jurusan dimanapun perguruan tinggi Anda sekalian. Mas Idrus Latif selaku host dari LPM YN Bone ya Mas Idrus ya, yang luar biasa, sudah punya pengalaman mengerjakan IPPA tahap 2 dan sudah dinyatakan diterima. Selamat. Berarti perjuangan Mas Idrus sudah membuahkan hasil. Alhamdulillah. Meskipun sempat tidak bisa tidur siang malam, karena memang risikonya kalau IPPA itu ditolak tahap 2 itu akan dilanjut pada tahap 3 di AL oleh Ban PT, dan tentu saja karena di AL nanti status akhirnya bisa saja turun atau sama atau yang lain ya. Ini 1000 kemungkinan lah. Alhamdulillah di Mas Idrus sudah punya pengalaman dan diterima dan akhirnya diperpanjang oleh Ban PT. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya merasa mendapat sanjungan ya, merasa mendapat kehormatan karena diminta oleh Mas Helmi selaku Ketua Presidium untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di forum ini. Kami pun juga masih belajar. Jadi bukan dengan pretensi kami menjadi narasumber tahu segala-galanya, bukan. Kami pun juga masih belajar karena juga sama-sama di LPM, sama-sama menjaga mutu, bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan tinggi yang ada di perguruan tinggi kita masing-masing. Jadi kami pun nanti mari kita sharing pendapat dan sharing pengalaman, terutama yang sudah melakukan dan diterima oleh Ban PT. Ini kayak Mas Idrus ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengawali dari PPT kami. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, saya akan share PPT kami. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengenal dulu makhluk baru dan sangat seksi karena hadirnya di tahun 2021 ini. Kemarin belum muncul ini, tahun 2020 belum muncul dan baru jatuh dari kayangan tahun 2021 ini. Mari kita kenalan dulu, kita menyapa dulu siapa namanya Mbak Pepa dan Mbak Ipepa. Mohon maaf Mas Idrus, bisa di-mute-kan ini suara yang gemuruh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan kenalan dulu. PEPA. Nah, PEPA atau disingkat pemantau, singkatan dari pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi program studi, PEPA-PS. Jadi kalau singkatannya PEPA-PS. Nanti kalau Bapak Ibu melihat di Sabto Bapak Ibu yang mendapat surat cinta, di sana ada kode PEPS. Jadi kalau di Sabto Bapak Ibu itu halaman Sabto ada kode PEPS, lalu disebutkan nama prodi yang masuk PEPS, itu berarti alamat Bapak Ibu mendapat surat cinta dari Ban PT. PEPS artinya pemantauan dan evaluasi program studi.
adalah aktivitas yang dilakukan oleh Ban PT untuk memberikan atau tidak memberikan perpanjangan status peringkat akreditasi pada suatu prodi. Jadi itu aktivitas Ban PT yang tujuannya adalah memberikan atau tidak memberikan. Kalau tidak memberikan itu lalu ada solusinya. Tidak memberikan perpanjangan otomatis itu. Jadi saya setuju dengan pendapat Mas Idrus tadi. Hakikatnya perpanjangan otomatis itu tidak ada. Karena perpanjangan otomatis itu melalui evaluasi. Ada pemantauan dan evaluasi dulu. Kalau pemantauan dan evaluasinya lulus, baru diperpanjang. Kalau tidak lulus, tidak jadi diperpanjang. Loh, berarti kan tidak ada pemantauan otomatis. Apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Jelas, Prof. Oke. Lahirnya PEPA ini sebagai konsekuensi dari lahirnya Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi prodi atau PT pada pasal 29 huruf H yang memberikan tugas dan wewenang kepada Dewan Eksekutif Ban PT untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat akreditasi perguruan tinggi. Ini awal mulanya. Jadi sumbernya PEPA itu karena adanya terbitnya Permendikbud nomor 5 itu, di mana di situ bahwa akreditasi akan diperpanjang setelah Ban PT, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat akreditasi. Nah, serta juga ada peraturan Ban PT nomor 1 tahun 2020 tentang mekanisme akreditasi pada pasal 3 ayat 7 yang memberikan wewenang kepada Dewan Eksekutif Ban PT untuk menetapkan instrumen yang diperlukan dalam mendukung mekanisme pemantauan tersebut. Jadi ini efek dominonya ya, efek dominonya karena adanya Permendikbud nomor 5, lalu lahirnya Perban PT nomor 1, maka lahirlah instrumen yang disebut IPEPA itu, instrumen pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi. Nah, berikutnya setelah kita baca panduannya dalam PEPA itu, panduannya seperti ini. Prosedur pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi program studi atau PEPA-PS dilakukan terhadap semua program studi menjelang berakhir masa berlaku akreditasi sebelumnya. Jadi ini karena dengan mesin ya, karena dengan mesin, maka semua prodi akan kena jaring ini sebelum berakhir masa berlaku. Jadi kira-kira setahun. Kalau tahun depan habis, tahun ini TS penuh tahun ini akan dipantau oleh Ban PT. Kalau tahun ini berakhir, maka tahun kemarin TS penuh oleh tahun kemarin sudah dipantau oleh Ban PT. Nah itu berlakunya begitu. Jadi menjelang berakhir masa berlaku akreditasi sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap semua program studi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nah ini poin-poin ini yang penting. Kalau prodi tidak memenuhi ketentuan ini tidak akan dipantau, berarti otomatis dia malah akan mati selamanya sudah. Akan mati. Nah, apa yang dipantau? Jadi syarat apa yang menyebabkan prodi dipantau? 1. Berstatus aktif berdasarkan data PD Dikti. Jadi kalau statusnya masih aktif berdasar di PD Dikti itu belum kedaluarsa, maka akan kena pantauan ini. Yang kedua, memiliki mahasiswa aktif yang terdaftar di PD Dikti. Dan C, diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki dosen tetap yang ditugaskan mengampu mata kuliah pada program studi yang dipantau
yang tercatat di PD Dikti. Nah, ada 3 hal ini. 3 hal ini yang menjadi ketentuan prodi itu akan dilakukan pemantauan atau tidak. Jangan berpikir, wah enak yang tidak dipantau, jangan berpikir begitu. Malah kalau tidak dipantau berarti tidak terdaftar sudah. Jadi namanya sudah expired. Prodi itu sudah tidak dipantau, dianggap wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak adanya, malah bahaya sekali itu. Selagi 3 hal ini masih ada, berarti prodi kita masih dianggap aktif, masih dianggap hidup, dan akan dipantau oleh BANPT. Lalu prosedur PEPA dilakukan melalui 3 tahap. 3 tahapan pemantauan dan evaluasi. Tahap pertama, pada tahap ini evaluasi dan penilaian dilakukan berdasarkan data prodi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi ke PD Dikti. Nah, ini yang sejak tadi sudah dirasani, sudah dibahas oleh forum sebelum saya masuk. Tahap pertama ini prodi dipantau, dilihat, dievaluasi oleh BANPT. Apa yang dilihat? Tadi itu 3 hal itu tadi. Nah, jadi ini dilihat dulu. 3 hal ini dilihat dulu. Baru nanti ada instrumen untuk menilai tahap pertama ini. BANPT akan mengajukan permintaan data prodi ke pengelola pangkalan data PD Dikti, Dirjen Dikti. Jadi BANPT itu juga BANPT minta ke Dirjen Dikti, minta data, bisa mengakses data di PD Dikti milik sebuah prodi tertentu. Kemudian melakukan evaluasi dan penilaian sebagai dasar penetapan perpanjangan keputusan akreditasi. Nah, disinilah maka pentingnya PD Dikti mulai sekarang untuk dipelihara dengan baik, diopeni dengan baik, bahkan diduduki, ditunggoni, ditongkrongi, kalau bahasa Jawa ditongkrongi. Tidak cukup PD Dikti itu hanya dilihat suatu saat manakala butuh, tidak boleh. PD Dikti mulai saat ini, karena itu mobile, datanya itu update terus. Data mata kuliah yang keluar, data mahasiswa, data nilai mahasiswa, data mengajarnya dosen. Nah, karena ini mobile, ini ongoing proses terus, maka PD Dikti menjadi makhluk yang sangat vital sekarang ini. Ya, saya ulangi lagi, PD Dikti menjadi makhluk yang sangat vital karena lewat jendela PD Dikti itulah BANPT akan memperpanjang atau tidak memperpanjang status akreditasi prodi itu. Mohon maaf, ini karena saya ulang-ulang karena umumnya perguruan tinggi masih kurang perhatian. Kalau perlu aja melihat PD Dikti, kalau sudah tidak perlu, tidak pernah dilihat, tidak pernah ditongkrongi. Saya sarankan mulai sekarang semua perguruan tinggi harus selalu standby, ada orang yang memantau selama proses semester berjalan. Jadi selama semester berjalan itu dipantau terus, ditongkrongi terus dan diupdate, mulai nama prodinya, izin berlakunya prodi, nomor berlakunya prodi, apalagi visi misinya, deskripsi, kompetensi, lulusannya, nah, itu kan ada semua itu di PD Dikti ada semua. Nah, kalau itu dibiarkan kosong, maka saya yakin BANPT akan curiga. Ini ada PD Dikti sudah mulai lama kok dibiarkan kosong, tidak pernah diupdate, dibiarkan belangko kosong, ini gimana? Ini prodi ini masih niat apa tidak sebenarnya? Ini persepsi BANPT mesti begitu. Maka lalu kalau PD Dikti tidak diopeni, tidak dirawat dengan baik, maka datanglah surat cinta dari BANPT.
Dan masuklah sebuah prodi ke tahap 2 pemantauan. Nah, jadi ini pantauan tahap 2. Dalam hal hasil penilaian pemantauan tahap 1 belum memenuhi syarat perpanjangan keputusan akreditasi, maka proses pemantauan dan evaluasi dilanjut ke pemantauan tahap 2. Pada tahap 2 ini, Ban PT akan menyampaikan pemberitahuan ke perguruan tinggi lewat email ya, itu akan di email, dan LPM biasanya menjadi alamat surat yang pertama itu, alamat surat yang pertama kepadanya sih kepada pimpinan perguruan tinggi, pada rektor. Nah, surat itu berisi perguruan tinggi UPPS ya, UPPS harus mengajukan 2 dokumen. Yang pertama disebut dokumen data kinerja PS atau DK, data kinerja program studi. Dan yang kedua, data dokumen laporan evaluasi kinerja atau LEK program studi yang diakreditasi. Jadi 2 ini harus disubmit, disusun dulu. Nanti kita tunjukkan bagaimana format template dari DK dan LEK itu. Setelah data kinerja dan LEK selesai disusun, maka disubmit lewat Sabto masing-masing perguruan tinggi. Dokumen yang diajukan selanjutnya akan dievaluasi dan dinilai oleh tim asesor. Ya, Ban PT menugaskan asesor, ya seperti AK memang. Ada AK, ya, ada AK. Hasil penilaian dokumen pada pemantauan tahap 2 akan digunakan Ban PT sebagai dasar penetapan perpanjangan keputusan akreditasi. Nah, kalau tahap 2 ini sudah dilihat oleh asesor, sudah dinilai, sudah di AK, ternyata memenuhi syarat diperpanjang, maka stop, sudah tidak lanjut ke tahap 3. Kayak tadi di tempat Mas Idrus tadi itu. Ya Mas Idrus ya. Itu stop di tahap 2. Dan akhirnya Ban PT mengeluarkan surat perpanjangan peringkat akreditasi. Kalau sebelumnya A ya kembali A, sebelumnya B ya ke B. Ini bukan untuk menaikkan ya Bapak Ibu, bukan dari A ke unggul, bukan dari B ke baik sekali, bukan. Jangan sampai terkontaminasi dengan ISK ya. Saya minta Bapak Ibu tidak jumbo, tidak terkontaminasi dengan ISK. Kalau sudah mensubmit ini, nanti kalau dari B menjadi baik sekali, tidak. Kalau tadinya A lalu menjadi unggul, tidak. Kalau tadinya C menjadi baik, tidak. Jadi kalau ini kembali seperti semula. Karena fungsi IPPA hanya untuk meloloskan perpanjangan status akreditasi, bukan untuk merubah dari A ke unggul, B ke baik sekali, atau C ke baik. Bukan itu. Ini mohon sekali lagi mohon dibedakan. Ini bukan ISK. Sekali lagi, ini bukan ISK. Kalau ISK sudah jelas diperpanjang, itu hidup. Kalau ISK untuk ekuivalensi dari A menjadi unggul, dari B menjadi baik sekali, dan dari C menjadi baik. Itu ISK. Baik, saya teruskan. Pemantauan tahap 3. Dalam hal hasil penilaian pemantauan tahap 2 belum memenuhi syarat perpanjangan keputusan akreditasi, maka proses pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke pemantauan tahap 3. Pada tahap 3 ini Ban PT akan menugaskan tim asesor untuk melaksanakan verifikasi fakta dan kondisi lapangan di perguruan tinggi atau program studi terhadap data dan informasi yang disampaikan dalam dokumen data kinerja dan dokumen laporan evaluasi kinerja.
Jadi yang tahap 2 di submit tadi, apakah benar data fakta di DK dan LEK itu yang terjadi di lapangan, benar atau tidak? Nah, ini berarti di sini Ban PT masih perlu memverifikasi. Tidak cukup dengan dokumen 2, masih ada yang meragukan. Masih ada yang meragukan di dokumen tahap 2, maka dilanjut pada tahap 3. Hasil penilaian pada pemantauan tahap 3 akan digunakan Ban PT sebagai dasar penetapan perpanjangan keputusan akreditasi. Nah, itulah perkenalan kita, pemahaman kita tentang PEPA dan IPEPA. Nah, sekarang berikutnya, apa komponen yang dipantau dan dievaluasi dalam PEPA dan IPEPA? Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para penjaga mutu yang budiman, Ban PT telah menetapkan instrumen yang dipakai dalam pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi program studi tersebut yang dikenal dengan sebutan IPEPA. Jadi I-nya itu instrumen. Kalau proses pemantauannya namanya PEPA, proses PEPA. Tapi instrumen yang dipakai namanya IPEPA. Instrumen tersebut dikemas dalam bentuk buku panduan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi terbit pada Oktober 2020. Coba, ini terbitnya panduan Oktober 2020. Langsung 2021 running. Jadi karena instrumen sudah siap dipakai, maka Ban PT Gaspol tahun 2021 langsung mengeluarkan surat cinta itu setelah melakukan pemantauan tahap 1 ke PD Dikti di perguruan tinggi kita masing-masing. Nah, silakan Bapak Ibu membaca dokumen IPEPA itu mulai halaman 14 dan seterusnya. Dan juga cara membuat data kinerja dan data laporan evaluasi kinerja juga bisa dipelajari pada buku panduan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi. Baik, ini perkenalan kita, tidak usah panjang-panjang, ini sudah habis. Perkenalan kita sudah habis. Tinggal slide terakhir ini aja. Syarat peringkat dan syarat perlu. Nah, dalam IPEPA itu ada 2 macam syarat peringkat dan syarat perlu ya. Jadi yang pertama syarat peringkat. Jadi syarat memenuhi peringkat itu syarat peringkat adalah capaian skor penilaian pada passing grade tertentu. Saya ulangi, capaian skor penilaian pada passing grade tertentu. Misalnya 361 ke atas itu A, itu namanya syarat peringkat itu, skor peringkat. B 301 sampai 360, C 201 sampai 300 itu syarat peringkat. Nah, sementara syarat perlu atau unggul lah ya, kalau sekarang jadi unggul juga 361 ke atas, baik sekali juga 301 sampai 360. Kemudian baik 201 sampai 300. Sama itu. Normanya sama. Nah, sementara syarat perlu nanti ada Bapak Ibu bisa lihat dalam instrumen nanti kita lihatkan. Syarat perlu adalah capaian skor minimal pada butir-butir tertentu untuk bisa menduduki suatu peringkat akreditasi. Kalau skor pada butir tertentu itu tidak tercapai, meski angka total tercapai, maka tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi. Itu maksudnya begini. Meskipun yang sudah kita buat DK dan LEK tadi itu angkanya sudah 365 misalnya, 365. Oh, kok tumbas. Halo. Halo. Meskipun borang yang kita nilai angkanya sudah 365,
tapi pada butir tertentu tidak memenuhi syarat. Nah, itu yang disebut syarat perlu. Maka tidak bisa memenuhi syarat peringkat. Tidak jadi A. Tidak boleh langsung A. Karena ada item tertentu yang belum memenuhi syarat perlu peringkat. Ya, nanti akan kita tunjukkan pada pendalaman instrumen. Bapak Ibu sekalian, sekarang akan kita tunjukkan instrumen yang tadi sudah kita sebutkan. Yang satu pedoman dulu ya, pedoman. Apa sudah tampil Bapak Ibu? Belum, Prof. Oh, belum. Baik. Sudah tampil? Udah, Prof. Oke. Ini juga sudah tampil ya? Udah, Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini panduan pertama ya, perlu Bapak Ibu pelajari. Nanti saya kirim di sini juga. Dan saya yakin sudah punya semua ini. Ini bisa di-download di Ban PT, di laman Ban PT itu. Laman Ban PT atau di Sabto juga bisa di-download di sana. Panduan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi program sarjana. Ini masing-masing berbeda. Ada yang untuk program sarjana, ada untuk program magister, dan ada untuk program doktor. Coba kita lihat dulu untuk program sarjana. Tadi mulai halaman 14 ya. Kita lihat coba halaman 14. Nah, ini. Jadi langsung di halaman 15 ini. Tahapan pemantauan. Nah, ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa jelas semua. Tampil ya Bapak Ibu ya, tampil ya. Oke, Prof. Baik, pemantauan tahap 1. Nah, prodi-prodi yang dilihat oleh Ban PT di tahap 1 itu apa saja, meliputi apa? Nah, di PD Dikti kita harus jelas ini. Identitas dan legalitas prodi. Nama prodi kita harus jelas. Karena banyak kalau dilihat di apa namanya PD Dikti itu banyak prodi yang ini banyak kosong data-data ini. Nama prodinya ada yang tidak tulis. Status operasional prodi juga tidak tulis. Nah, itu ada petunjuknya kok di bawah itu. Aktif, alih bentuk, pembinaan, tutup. Itu harus jelas itu statusnya. Nama perguruan tinggi apa? SK pembukaan prodi, SK-nya nomor berapa, tanggal berapa. Ya teknis memang teknis. Jadi PD Dikti itu isian data-data yang sifatnya teknis memang. Lalu akreditasi prodi, peringkatnya peringkat apa? Tanggal kedaluarsanya kapan? Itu identitas legalitas prodi. Yang kedua, mahasiswa. Data jumlah mahasiswa baru, reguler dan transfer, dan jumlah mahasiswa aktif di prodi dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini. Mohon dipastikan apakah di PD Dikti Bapak Ibu masing-masing perguruan tinggi masing-masing itu ada data secara lengkap, data mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, TS sampai TS-2. Semester gasal, semester genap, lengkap ya.
TS gasal berapa, TS genap berapa, TS min 1 gasal genap, TS min 2 gasal genap. Reguler transfer. Jumlah mahasiswa aktif. Jadi semua mahasiswa aktif di prodi itu. Jumlah lulusan. Awas ini, angkanya harus konsisten ini. Karena nanti ketika di cross check dengan data di belakang harus sama. Kalau tidak konsisten tentu akan berbahaya. TS ukuran TS itu, ini banyak yang masih bias. TS itu adalah tahun akademik penuh terakhir pada saat pemantauan. Coba kita lihat, seperti sekarang ini, posisi di bulan Juni. Bulan Juni belum berakhir, berarti TS-nya kapan kalau seperti sekarang ini? Saya ingin tahu respon dari ayo Mas Idrus yang sudah lolos tadi itu. 19.20. 19.20 harus konsisten. TS-nya berarti 19.20 gasal genap. TS min 1-nya harus 18.19. TS min 2 berarti harus 17.18. Nah, sekarang tidak bisa dihitung. Yang sekarang karena belum selesai, belum sah untuk dianggap sebagai tahun akademik penuh. Belum sah. Baik, saya teruskan. Data jumlah mahasiswa asing aktif di prodi dalam 3 tahun terakhir. Sama ini, sama. TS min 1, TS min 2. Bedanya hanya ada yang full time dan ada yang part time. Kalau tidak ada ya ditulis kosong. Jangan dibiarkan kosong tapi dengan angka kosong. Baik, kita teruskan. Dosen. Data dosen tetap perguruan tinggi. Maaf Bapak Ibu ya, ini bahasanya dosen tetap. Nanti ada istilah dosen tetap, ada dosen tidak tetap, ada dosen tetap program studi. Nah ini tetap perguruan tinggi, bukan dosen tetap prodi. Harus kita cermati ini. Data dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS. Data dosen diambil dari basis data transaksi akademik yang terdapat di pangkalan data atau PDDikti. Ada istilah transaksi akademik. Perlu saya jelaskan. Transaksi akademik artinya data DTPT, dosen tetap perguruan tinggi itu, yang memang ada aktivitas akademik. Ada tugas membimbing mata kuliah, ada tugas membimbing skripsi misalnya, atau ada surat tugas bimbing PPL misalnya, bimbing KKN misalnya, atau surat tugas misalnya untuk wali studi. Itu semua namanya transaksi akademik. Jangan menuliskan data dosen tetap perguruan tinggi yang tidak ada transaksi akademiknya. Nah itu dianggap mulghoh, nothing, ya, nothing. Karena berarti bukan dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan, karena permintaannya data dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS. Itu bahasa ini harus kita pegangi. Bukan saja DTPS, lain lagi loh ya. Jadi kalau difahami DTPS ya hanya sedikit. Misalnya untuk prodi sastra Indonesia. Nah, maka hanya kalau dianggap DTPS hanya dosen tetap perguruan tinggi yang mengampu mata kuliah yang keahliannya sama dengan kompetensi prodi. Ya kalau itu sedikit. Dosen yang mengampu mata kuliah tentang bahasa Indonesia, sastra Indonesia, kemudian problematika sastra Indonesia misalnya, hanya itu. Nah, ini bukan itu yang diminta. DTPT, jadi umum. Semua dosen misalnya mengampu mata kuliah Pancasila.
dosen Pancasila, dosen kewiraan atau PKN, Pancasila dan kewarganegaraan misalnya, dosen statistik, padahal prodinya sastra Indonesia, lalu ada dosen statistik masuk di sini. Itu pengertian DTPT. Berikutnya yang kedua adalah data dosen tidak tetap yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah di prodi pada saat TS. Data dosen tidak tetap diambil dari basis data transaksi akademik yang terdapat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Ya, jadi kalau DTPS tidak ada di DT perguruan tinggi, di Pangkalan Data PDDikti, ya jangan dimasukkan. Jadi tolong yang dosen tidak tetap itu diambil dari dosen yang memang namanya dosen tidak tetap yang namanya ada di PDDikti. Nanti keperluannya akan dilihat berapa jumlah dosen tidak tetap. Apakah dosen tidak tetap itu mencapai melebihi 40% atau tidak? Kalau di sebuah prodi dosen tidak tetapnya melebihi 40%, ya jelas tidak terpenuhi. Ini masih pemantauan tahap 1 loh ya tadi ya. Pemantauan tahap 1 sudah tidak terpenuhi karena maksimal itu kurang dari sama dengan 40%. Itu masih terpenuhi. Saya teruskan. Oh ya, mohon maaf, mumpung ingat. Saya dengar banyak kasus di PDDikti itu banyak mata kuliah yang tidak ada dosennya. Nah, mohon maaf ini. Kalau di perguruan tinggi Bapak Ibu ada mata kuliah yang tidak ada dosennya, di PDDikti itu tidak ada dosennya, maka harus waspada mulai sekarang. Semua harus muncul dosennya. Nah, kalau ditelusuri, begitu itu biasanya karena dosen yang ngajar, dosen tidak tetap. Nah, gitu ya, dosen tidak tetap. Nah, karambolnya, efek dominonya akhirnya nama dosen tidak dilaporkan di PDDikti. Resiko berikutnya, mata kuliah itu tidak ada nama dosennya. Nah, ini juga sangat membahayakan. Karena akhirnya yang menjadi masalah adalah PDDikti kita tidak valid. Seperti tidak diupdate. Kan tidak mungkin ada mata kuliah tidak ada dosennya. Dan nanti di akhir ada nilainya. Karena nilai juga masuk ke laporan PDDikti sekarang ini. Nama mahasiswa, mata kuliah, kurikulum itu, perolehan capaian SKS, nama dosennya, nilai mata kuliah, itu kan harus diupload di PDDikti. Maka akan aneh kalau ada sebuah mata kuliah ditempuh mahasiswa, ada nilainya, tapi tidak ada dosennya. Ini menjadi perhatian kita sekalian. Berikutnya, item keempat, capaian pembelajaran. Data indeks prestasi kumulatif IPK lulusan program studi dalam 3 tahun terakhir. Kumulatif ya, kumulatif dalam 3 tahun terakhir. Nomor 1, TS-2. Nah, ini 3 tahun terakhir ini, bukannya TS-2, TS-1 dan TS. TS-2 jumlah lulusannya berapa? IP kumulatifnya minimal berapa? Maksimal berapa? Rata-rata berapa? Begitu juga dalam TS-2, -1 dan TS. Baik, biasa itu. Nah, ini mulai agak jelimet ini. Di kohort efektivitas dan produktivitas pendidikan. Dengan data kohort ini, ya, nanti tujuan BANPT itu ingin mengetahui konsistensi angka. Nah, angkanya konsisten enggak ini? Jumlah mahasiswa pada TS-6 ini dihitung saat TS-6
jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 tahun yang lalu sampai TS-3. Ya. Mengapa hanya sampai TS-3? TS-3 asumsinya sekarang sudah lulus. Nah, lulus. Kalau TS-2 asumsinya belum lulus. Karena ini untuk mengetahui lulusan tujuannya. Untuk memotret lulusan maka harus dilihat dari yang terjauh. Terjauh. Ya. Ini harus benar-benar valid. Mahasiswa diterima berapa? Lulusan program sarjana yang lulus pada TS, lulus pada TS, lulus pada TS-1, lulus TS-2, lulus pada TS-3. Nah, kalau yang lulus TS-3 kemudian diterima pada TS-6, berarti dia tepat banget. Loh. Ya, lanjut. Kalau saya taruh misalnya TS-6 100 mahasiswa misalnya. Lalu lulus pada TS-3 berarti mahasiswa itu tepat waktu. 100 orang itu tepat waktu. Karena 4 tahun. 8 semester. Nah, itu ya. Asumsinya ini begitu. Sampai akhir, sampai TS itu nanti diisi semua datanya. Nah, jumlah lulusan sampai dengan akhir TS. Akhir TS kalau tadi kita asumsikan sekarang berarti akhir TS itu ya 2019 2020. Jangan memasukkan yang 2020 2021 kalau membuatnya sekarang. Karena sekarang belum berakhir. Baru dilihat dari sini akan kelihatan rata-rata masa studinya berapa tahun atau berapa semester. Ya, ini tujuan dari kohort itu adalah untuk memantau pada masing-masing level status mahasiswa aktif, mahasiswa lulus pada masing-masing level mulai TS-6 sampai dengan TS. Ya. Nah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, oke. Ini yang dipantau di tahap 1 ya. Saya ulangi. Kopnya tadi subbabnya adalah pantauan tahap 1. Ini kita tidak usah membuat laporan ini. Ini cukup dari laporan PD Dikti. Saya ulangi. Apa yang tadi kita jelaskan, itu prodi tidak usah membuat borang, tidak usah menulis borang. Cukup laporan itu, isian itu dilaporkan lewat PD Dikti. Karena masih pantauan tahap 1. Kalau ini semua lulus, nah, kalau semua ini memenuhi syarat, jadi mulai dari ini tadi, identitas dan legalitas prodi 1, 2, data mahasiswa, 3, data dosen, 4, data capaian pembelajaran, 5, efektivitas dan produktivitas pendidikan. 5 item inilah yang akan dipantau di PD Dikti. Nah, kesimpulannya begitu, kesimpulannya. Kalau 5 item ini sudah fix memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat, maka otomatis perpanjangan status akreditasi akan dikeluarkan oleh Ban PT dan tidak perlu ada surat cinta dari Ban PT. Itu ya. Ini bisa dipahami dulu ini. Oke, Prof. Baik. Nah, sekarang kalau ada dari 5 item ini belum memenuhi syarat, belum fix, masih meragukan Ban PT, ada angka yang tidak konsisten, gitu ya, tidak konsisten baik angka mahasiswa, angka lulusan, angka efektivitas, angka dosen. Tadi ada yang masih meragukan, maka lanjut ke pemantauan tahap 2. Nah,
Kita masuk di sini. Oke. Yang tadi banyak disampaikan oleh kawan-kawan. Tadi Pak Zen di Ternate. Halo Pak Zen. Mudah-mudahan masih ikut Pak Zen. Atau kawan tadi di mana tadi? Di Jambi. Kawan di Jambi, kawan di Langsa. Nah, itu kayaknya juga banyak di Padang juga ada yang mendapat surat cinta dari Ban PT. Nah, berarti Bapak Ibu harus melakukan ini. Ada 2 dokumen ini. Kalau ini membuat dokumen dan disubmit lewat Sabto masing-masing. Apa yang harus dibuat? 2 dokumen itu adalah yang pertama data kinerja. Bedanya apa? Kalau data kinerja itu isinya angka-angka, ya, kuantitatif. Anggaplah ini LKPS. Kalau Borang itu ini membuat LKPS. Borang 9 kriteria itu LKPS, disebut data kinerja. Untuk PEPA, untuk konteks PEPA disebut dengan data kinerja. Kemudian yang kedua nanti disebut dengan LEK. Dokumen yang kedua disebut dengan LEK. Coba saya carikan dulu. Sabar ya. Nah, ini data yang dokumen kedua. Nah, ini Bapak Ibu. Itu pada halaman berapa ini? Halaman 39. Bisa dicatat ya nanti ya. 39. LKPS sama ini LED yang ini. Kalau DK tadi, coba ini halaman 39, diingatkan membantu ya, dibantu mengingatkan ya. Halaman 39 itu LEK, laporan evaluasi kinerja. Kalau DK, nah ini. Kalau DK di halaman berapa ini? 19. Ya, jadi gitu. DK ada di halaman 19, kalau LEK halaman 39. Baik. Apa yang harus ada di DK? Yang harus ada di DK ini kalau saya cermati, kalau kita cermati, itu persis seperti kita membuat Borang 9 kriteria. Nah, itu ya. Kayak kita ngisi LKPS 9 kriteria itu. Dan LEK sama dengan LED. LED-nya 9 kriteria. Coba kita lihat. Nomor 1, tata pamong, tata kelola kerjasama. Kan sama kan dengan data di Borang LKPS? Nah, ini sama di Sika. Sudah, kalau kita pernah belajar LKPS ya sudah, ya itu masuk di sini. Jadi kerjasama, lalu berikutnya itu masih kerjasama ini mahasiswa, ya, nomor 2 mahasiswa program studi, ini form ini mahasiswa baru, ya mahasiswa baru. Jumlah mahasiswa aktif dan jumlah lulusan di program studi dalam 3 tahun terakhir dengan format tabel sebagai berikut. Jumlah maba berapa, jumlah mahasiswa aktif berapa, jumlah lulusan berapa. Mahasiswa asing juga begitu. Dalam 3 tahun terakhir, baik yang full time maupun yang part time, semester ganjil dan genap. Lalu yang ketiga, sumber daya data dosen tetap. Ini
Tuliskan data dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah. Bentar, saya jelaskan. Untuk mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS dengan format sebagai berikut. Data diambil dari tabel 3 dosen tetap pada pemantauan tahap 1. Nah, artinya apa? Kita harus konsisten dengan apa yang ada di PD Dikti, karena ini mengambilnya sama dengan di form tahap 1 yang ada di PD Dikti. Sehingga nama-nama dosen yang ada di sini juga harus sama dengan yang kita laporkan dengan nama dosen di PD Dikti. Ini persoalannya di situ. Jadi jangan memasukkan isian yang tidak sesuai dengan format yang ada di PD Dikti. Itu rumusnya. Kemudian setelah dosen tetap, berikutnya dosen pembimbing utama tugas akhir. 31, 3A1, 3A2, dosen pembimbing skripsi, ya, dosen pembimbing skripsi. Disinilah nanti akan dilihat, akan tampak siapa dosen tetap yang tidak ada transaksi akademiknya. Nah, akan kelihatan itu. Jangan sampai ada dosen tetap katanya ditugaskan di prodi, tapi tidak ada data transaksi akademiknya. Nah, itu akan kelihatan tidak konsisten itu. Berarti bukan dosen tetap yang ditugaskan. Nah, sekarang EWMP mengajarnya sekarang. Kalau tadi dilihat dari membimbing skripsi, sekarang dilihat dari sisi mengajar mata kuliah. Nah, nama dosen tetap siapa? Dalam hal pendidikan dan pembelajaran di prodi ini mengajar apa? Ya. Nah, mengajar apa? Penelitiannya apa? PKM-nya apa? Tugas tambahannya apa? Jumlah SKS-nya berapa? Rata-rata per semester dosen itu diberi beban berapa SKS. Ini kita tahu bahwa berarti kita akan dibidik dari berbagai sisi. Dari sisi membimbing skripsi, dari sisi mengajar mata kuliah, dari sisi penelitian, dari sisi pengabdian masyarakat, dari sisi tugas tambahan di prodi itu. Sehingga kalau tidak ada transaksi akademik, akan kelihatan itu bukan dosen tetap yang ditugaskan di prodi. Demikian halnya juga dengan dosen tidak tetap. Harus masuk juga termonitor, terpantau di sini. Allah ya. Berikutnya kinerja dosen. Tuliskan jumlah judul penelitian yang dilaksanakan oleh DTPS. Nah, kalau ini DTPS ini Bapak Ibu, kita mulai masuk pada DTPS. Kalau istilah DTPS, jangan sampai kita masih bias dengan DTPT. Kalau DTPS diambil dari DT tadi itu, diambil dari DT di sini, ya, nah ini diambil dari data nama di sini, yang nanti dilihat keahlian yang diajarkan dosen, dia mengajar apa, lalu kompetensi prodi ini apa. Kalau dosen bahasa Arab, dia dosen keahliannya mengajar bahasa Arab, mengajar di jurusan sastra Arab atau jurusan pendidikan bahasa Arab, maka dia masuk dalam pengertian DTPS. Dituliskan lagi nanti di sini. Nah, nama DTPS. Kalau dosen misalnya filsafat, dosen filsafat umum, mengajar di prodi pendidikan bahasa Arab, maka jangan dituliskan di sini. Karena keahlian utama prodi pendidikan bahasa Arab adalah menjadi calon-calon guru bahasa Arab.
Jadi dia tidak termasuk DTPS. Kalau ada dosen mata kuliah statistik, ya, kemudian mengajar di matematik, prodi matematik murni misalnya, matematik murni, atau pendidikan matematika, maka dosen itu masuk kategori DTPS. Tapi kalau dosen statistik mengajar di prodi sastra Inggris, tentu dia bukan DTPS. Ya, saya kira itu harus sudah tuntas lah, pemahaman kita tentang DT dan DTPS itu harus sudah tuntas. Jangan sampai lagi ada yang masih bertanya atau belum jelas tentang pengertian DT dan DTPS. Meskipun dia home base-nya tidak di prodi itu, gitu loh ya. Meskipun dosen matematik itu dia di prodi matematika sana, Fakultas Saintek. Tapi ketika dia mengajar statistik di prodi pendidikan bahasa Arab, maka masuk DT saja, jadi dosen tetap. Masuk di sini. Meskipun dosen itu mengajar di fakultas lain atau prodi lain. Yang penting dia dosen tetap di IAIN atau di UIN atau di STAIN, di mana Bapak Ibu berada. Asal dia masih dosen kampus itu, ya, dia dosen tetap kampus itu, baik dosen tetap PNS maupun dosen tetap BLU. Nah, itu ya, kan ada dosen tetap BLU non PNS, ada itu. Nah, dia masuk kategori dosen tetap. Tergantung sekarang apakah ia masuk DTPS atau tidak. Oke, saya kira sudah sangat jelas uraian saya. Akan saya teruskan. Jadi masuk sampai mana? Nah, ini dosen tetap. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang harus masuk lagi di laporan DK atau tadi data kinerja adalah judul penelitian. Judul penelitian DTPS saja. TS-2 sampai TS. Sumber penelitian, sumber pembiayaan mandiri atau dari perguruan tinggi, luar negeri, dalam negeri. Jumlah berapa? Saya kira cukup jelas lah ini, ya. Saya tidak perlu baca semua kalau ini. Saya lompati saja sampai ke akademia, dosen. Luaran penelitian. Luaran penelitian misalnya HAKI, paten atau hak cipta yang diperoleh oleh DTPS. Kalau ini semua sudah menggunakan term DTPS. Jangan semua dosen tetap dituliskan. Hanya yang diminta hanya DTPS saja dalam 3 tahun terakhir. Terus saya teruskan sampai pada buku ber-ISBN atau book chapter juga di sini masuk. Berikutnya standar 4, keuangan dan sarana prasarana. Benar kan? Tadi yang saya katakan kayak membuat borang. Ya sudah, borang 9 kriteria itu. Keuangan dan sarpras perlu dimasukkan. BOP, biaya operasional pendidikan, dengan segala rinciannya dimasukkan. Mohon maaf, ini yang kemarin saya dan kawan-kawan di LPM Surabaya juga mendiskusikan ini. Ke depan, sekarang sudah mulai masuk di laman PDDikti itu. Ke depan, termasuk keuangan, sarpras, IKT, ya, IKT bukan UKT, IKT itu akan terintegrasi dengan PDDikti. Jadi ketika membuat borang, nanti prodi-prodi sudah tidak bisa lagi ngarang di sini.
Karena di PD Dikti segala bentuk keuangan, sumber-sumber keuangan, nominal keuangan itu nanti diunggah di PD Dikti. Sehingga itu akan terbaca juga oleh PD Dikti. Nah, jadi semakin hari PD Dikti itu semakin mengembangkan sayapnya, sehingga semakin lebar monitoringnya, pantauannya semakin lebar, bisa kemana-mana, bahkan sampai pada keuangan, nominalnya berapa, sumber-sumbernya dari mana, itu akan tampak nanti di PD Dikti. Sehingga benar-benar PD Dikti itu menjadi kayak malaikat yang banyak mata bisa melihat kemana saja, apa saja yang ada di prodi itu akan dimonitor oleh PD Dikti. Kalau sudah begitu, maka apa yang ada di perguruan tinggi harus kita tata, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, berikutnya di pendidikan sudah ya, biaya sarpras sudah ya, kita pendidikan. Sudah tampil? Udah, Prof. Baik, saya teruskan lagi ya. Berikutnya pada kurikulum pendidikan ya, pendidikan isinya ada kurikulum dan pembelajaran. Kita diminta untuk menuliskan struktur program ya, struktur program dan kelengkapan data mata kuliah sesuai dengan dokumen kurikulum prodi yang berlaku pada saat TS dengan format seperti pada tabel berikut. Ini kolomnya, semesternya ditulis, kode mata kuliahnya apa, nama mata kuliahnya apa, mata kuliah kompetensinya apa. Nah ini itu dituliskan semua di sini sesuai dengan form yang sudah ada. Saya kira itu tinggal memasukkan data saja, Bapak Ibu bisa masukkan. Bobot kredit dan capaian pembelajaran seperti yang ada di kurikulum KKNI kita itu. Berikutnya yang 5.2, integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Tuliskan judul penelitian atau PKM di TPS yang terintegrasi ke dalam pembelajaran atau pengembangan mata kuliah dalam 3 tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut. Jadi kita diminta menuliskan judul penelitian ya atau judul pengabdian masyarakat para Bapak Ibu dosen di TPS loh ya, yang itu diintegrasikan dalam pembelajaran mata kuliahnya. Jadi misalnya ada dosen statistik, kemudian dosen statistik Pak Ahmad itu misalnya namanya Pak Ahmad, dalam merancang silabus mata kuliah statistik, beliau juga menggunakan data penelitian yang ia lakukan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang ia lakukan yang berkenaan dengan statistik, misalnya aplikasi data kependudukan, misalnya menghitung jumlah penduduk partisipasi dalam pemilu. Gitu ya. Misalnya dia meneliti tentang pemilu, berapa persen partisipasi masyarakat dalam pemilu pilkada. Nah, data penelitian itu di RPS diintegrasikan, linknya itu dimasukkan dalam RPS dan juga digunakan sebagai sumber dalam pembelajaran oleh dosen statistik itu. Demikian halnya pengabdian masyarakat tentang apa yang berkenaan dengan penelitian dengan statistik ya, dengan statistik atau penggunaan statistik di masyarakat, di lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, ia gunakan juga, di-linkkan, diambil linknya dan linknya dicantolkan di RPS yang dia ajar, mata kuliah yang dia ajar. Itu yang dimaksud integrasi. Atau juga bentuk lain, dosen mata kuliah metode penelitian misalnya, metode penelitian menggunakan metode penelitian itu diintegrasikan praktek penelitian. Nah, praktek penelitian
diintegrasikan dalam pembelajaran mata kuliah itu. Jadi pengamalan ya, pengamalan penerapan penelitian lalu diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran atau di kampusnya teoretiknya. Nah, ini saya kira Bapak Ibu semua sudah sangat memahami lah tentang integrasi ini. Itu tolong dituliskan judul penelitiannya. Jadi bukan hanya ditulis dosennya, tapi ada judul penelitian apa? Karena itu penelitian yang ya namanya penelitiannya ada proses, ada laporan penelitian gitu mestinya. Lalu baru nama dosennya siapa, mata kuliahnya apa, bentuk integrasinya apa. Bentuk integrasi misalnya menjadikan hasil penelitian dan pengabdian sebagai salah satu input sumber dalam mata kuliah itu, pendalaman mata kuliah. Ini bentuk integrasi dapat berupa tambahan materi perkuliahan, studi kasus, bab subbab dalam buku ajar atau bentuk lain yang relevan. Baik, kita lanjut pada kepuasan mahasiswa. Oke, ini saya kira juga kita lanjut aja karena ini toh data-data angka. Berikutnya penelitian dosen, pengabdian masyarakat dosen, luaran dan capaian Tridharma yang 8. Luaran Tridharma dan capaiannya apa? Jadi jumlah lulusan itu luaran. Jumlah lulusan IPK kumulatif minimal berapa, maksimal berapa, rata-rata berapa selama 3 tahun terakhir. Prestasi mahasiswa, prestasi akademik mahasiswa, prestasi non akademik mahasiswa, efektivitas dan produktivitas pendidikan. Kayak tadi di tahap 1 tadi juga sudah ada ini. Nah, tahap 1, tapi yang ini artinya kita menuliskan. Kalau tahap 1 kan Bapak Ibu tidak berbuat apa-apa. Itu cukup PD Dikti yang akan dilihat oleh BNPT. Kalau ini kita menuliskan di Pora 83, efektivitas dan produktivitas perkuliahan. Lalu daya saing lulusan. Berikutnya waktu tunggu lulusan. Nah, ini tracingnya harus kuat Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kita bicara ini berarti bicara transfer study. Karena sudah ada waktu tunggu lulusan, tunggu sampai dia mendapat pekerjaan. Nah ini, jumlah lulusan terlacak dengan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan yang pertama. Mendapat pekerjaan yang pertama itu berapa bulan? Waktu tunggu kurang dari 6 bulan. Waktu tunggu kurang dari sama dengan 6 bulan. Ya, kalau kurang 6 bulan ini, kemudian lebih dari 18 bulan. Ini 6 sampai 18 bulan. Yang tengah 6 sampai 18 bulan. Kalau yang paling kanan lebih dari 1,5 tahun alias 18 bulan. Kita tidak bisa melakukan ini kalau tidak ada data tracingnya. Yang kedua, kesesuaian bidang kerja. Ini monggo nanti tracingnya dipelajari. Lalu kinerja lulusan, tempat kerja lulusan, jumlah lulusan terlacak yang bekerja berdasarkan tingkat atau ukuran tempat kerja. Nah, ini sangat detail sekali pantauan BNPT ini. Ya, monggo nanti tracingnya lah digunakan itu. Kepuasan pengguna lulusan harus ada tracing juga. Dan ini Bapak Ibu, ini tidak boleh manual ini. Kita perlu tahu di SK. Kita kalau sudah pernah membaca ISK, yaitu data ISK itu bisa dipakai di sini. Ini harus terintegrasi di universitas. Maka semua pimpinan perguruan tinggi harus mulai care dengan bagaimana cara melakukan tracing. Itu harus terintegrasi di perguruan tinggi, tidak parsial. Yang kedua,
datanya juga data yang bisa diakses. Berarti harus sudah menggunakan online. Bisa diakses oleh semua orang di sini. Jadi kalau ada asesor, nanti asesor baca, maka asesor hendaknya bisa mengklik sehingga bisa mengetahui bagaimana jumlah lulusan yang sudah beredar, sudah bekerja di masyarakat itu bagaimana mereka. Itu harus datanya harus by system di situ. Makanya sistemik di universitas itu di situ perlunya. Berikutnya, luaran penelitian dan PKM mahasiswa. Tuliskan jumlah publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPR dalam 3 tahun terakhir dengan format sebagai berikut. Nah, ini publikasi mahasiswa baik mandiri maupun dengan DTPS. Baik, itu sudah selesai Bapak Ibu tentang dokumen 1, yaitu dokumen data kinerja yang mirip dengan LKPS tadi. Berikutnya, dokumen 2 adalah laporan evaluasi kinerja. Perguruan tinggi atau UPPS dan program studi menyampaikan laporan evaluasi kinerja yang terdiri dari 3 bagian, yaitu 1, ringkasan eksekutif. Yang kedua, isinya laporan evaluasi kinerja, meliputi visi, misi, tujuan, strategi, tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. 3, mahasiswa. 4, sumber daya manusia. 5, keuangan, sarana prasarana, pendidikan, penelitian. 8, pengabdian masyarakat. Dan 9, luaran dan capaian tridharma. Yang ini maksudnya laporan evaluasinya. Jadi bukan lagi angka, jangan lagi membuat tabel-tabel di sini. Di sini Bapak Ibu diminta untuk melakukan evaluasi internal. Kita mengevaluasi diri sendiri, self evaluation kita, maka disebut laporan evaluasi. Kayak LED itu. Kalau ada data menurun, maka harus bisa menjelaskan mengapa menurunnya. Menurunnya jumlah mahasiswa. Kalau ada data prestasi mahasiswa yang menurun, misalnya, nah, itu harus ada reasoningnya. Mengapa evaluasi IPK mahasiswa juga menurun? Itu namanya evaluasi. SDM terkait dengan sumber daya tendik misalnya. Tendiknya sangat minim, padahal jumlah mahasiswanya sangat banyak. Apa sebabnya? Dan bagaimana solusinya? Nah, itu analisis SWOT, ya. Analisis SWOT harus bisa bicara di sini. Jadi kita harus bisa menjelaskan apa kekuatan SDM tendik itu, apa kelemahannya, apa peluang dan tantangannya, apa peluang yang ada, dan apa treatmentnya atau tantangan, ancaman yang ada di depan tendik kita. Semua item ini harus bisa dijelaskan dengan analisis SWOT. Atau analisis lain yang relevan. Boleh tidak SWOT, boleh, tidak harus itu. Tapi relevan dengan evaluasi diri program studi itu. Lalu yang ketiga, berisi kesimpulan atau hasil evaluasi, ya. Kesimpulan hasil evaluasi capaian kinerja dan tindak lanjut. Setelah dilakukan bedah dengan analisis SWOT, jadi sudah lengkap semua, what-nya kena, how-nya kena, who-nya kena, when, where, why-nya kena, maka bagaimana kesimpulan hasil evaluasi itu? Jangan dibiarkan titik. Maka masuk ke yang ketiga. Setelah melakukan analisis itu, maka harus ada kesimpulannya bagaimana. Dan tindak lanjut, jangan lupa. Tindak lanjut, what next-nya harus nampak.
kedepannya harus bagaimana prodi ini. Ketika jumlah mahasiswa menurun atau IPK menurun, maka what next-nya, kedepannya bagaimana? Apa tindak lanjut untuk meningkatkan kembali jumlah mahasiswa maupun IPK yang diraih oleh mahasiswa. Itu isi dari LEK. Ya persis seperti LED lah. Saya tidak usah membuka satu persatu ya, Bapak Ibu sekalian, karena ini persis Bapak Ibu tentu sudah paham semua dengan cara membuat LED. Jadi tidak perlu saya berikan komentar tentang apa yang harus ada di LEK itu. Yang sering terjadi aja, berdasar pengalaman saya sampaikan. Berdasar pengalaman saya membaca LEK maupun LED itu seringkali prodi itu memvonis sesuatu sebelum menampilkan data. Ya, tolong ini diperhatikan, jangan sampai prodi UPPS itu menghakimi diri sendiri, sudah baik. Misalnya kata-kata sudah baik. Nah, itu berdasar yang terjadi selama ini, misalnya proses tata kelola di prodi sudah berjalan dengan baik, di UPPS sudah berjalan dengan normal, dengan sangat baik. Pertanyaan saya, Bapak Ibu itu diminta mengemukakan fakta, ya, mengemukakan fakta yang terjadi di lapangan bagaimana, gitu loh ya. Nanti fakta itu biar dibaca oleh asesor, dan asesorlah yang akhirnya memberikan justifikasi baik atau tidak baik. Nah itu saran saya, tolong ini menjadi perhatian kita. Kita tidak diminta untuk menilai justifikasi baik atau tidak baik. Kita diminta menilai misalnya analisis. Oh iya, data jumlah mahasiswa menurun berdasar penelitian, berdasar tracing bahwa mahasiswa prodi ini banyak yang drop out. Nah, misalnya, itu kan fakta itu. Berdasar data, angka drop out sekian. Lalu analisis SWOT-nya berbunyi, berdasar pengamatan dan penelitian, mereka banyak drop out itu karena berbagai faktor. Nah, dijelaskan kalau itu menyangkut penurunan. Nah, justru evaluasi yang nampak mengevaluasi beneran itu malah baik. Itu lebih baik, jauh lebih baik, meskipun setelah mengevaluasi, melakukan analisis SWOT itu hasilnya kurang baik, hasilnya tidak selalu naik misalnya, tetapi prosesnya baik. Proses melakukan self evaluation itu baik, meskipun hasilnya tidak baik. Itu jauh lebih baik daripada yang prodi yang tidak menampilkan proses self evaluation, tiba-tiba memunculkan berhasil dengan baik loh, itu ya. Jadi hasil baik tapi tidak ada proses, bukan by proses, itu tentu akan melahirkan skor yang rendah. Karena asesor itu memberikan skor pada akhirnya akan memberikan skor. Nah, ini sekedar untuk contoh ya, biar contoh aja ini. Saya akan ganti ke slide lain. Wifi masalah. Ya, ini sudah contoh instrumen penilaian yang dipakai oleh asesor untuk melihat PEPA. Ya. Sudah tampil Bapak Ibu? Tampil Pak. Tampil Prof. Ya, baik. Kita lihat dulu kertas kerja. Di sini kalau Bapak Ibu klik, ada kertas kerja, ada laporan, ada hasil penilaian. Kita lihat dulu coba kertas kerja. Nah ini. Jadi ini instrumen tahap 2. Ya.
instrumen tahap 2 yang dipakai oleh asesor untuk menilai PEPA. Ini judulnya. Pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi prodi PEPA PS, program sarjana. Baik, ini nama file ini, kertas kerja. Coba kita lihat. Kita lihat dulu jumlah itemnya. Jumlah item dari instrumen ini ada 56 item, 56 butir. Ini sudah menyatu antara yang DK dan LEK, antara yang data kuantitatif dan data kualitatif itu sudah menjadi satu di sini. Nah ini ya, misalnya ini, yang kayak gini, item 55 misalnya, ini jelas data dari DK, data kuantitatif yang dibuat oleh prodi di atas tadi itu. Kemudian item 56, item terakhir, ya, item terakhir itu jelas ini data dari LEK. Coba kita lihat. Item 56 keserbacukupan. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Saya besarkan dulu. Oke. Misalnya ini. Tampil ya, tampak ya tulisannya. Tampil Prof. Iya, Pak. Nah, coba kita lihat. Item 56 dari instrumen yang dipakai oleh asesor untuk menilai IPEPA itu berbunyi begini, keserbacukupan, ya, dalam kurung kelengkapan, keluasan, kedalaman, hasil evaluasi capaian kinerja, konsistensinya dengan evaluasi dan capaian kinerja setiap kriteria. Jadi kriteria 1 sampai 9 tadi itu, 1 sampai 8 tadi itu ya, serta ketepatan penggunaan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan. Nah, kalau informasi kita tidak cukup, kedalaman tidak cukup, keluasan tidak cukup, analisis SWOT juga tidak mantap, tidak meyakinkan, maka nilainya paling nanti nilai coba kita lihat. Nilai 1 misalnya. UPPS menyampaikan kesimpulan hasil evaluasi capaian kinerja yang 1. Analisisnya tidak sepenuhnya didukung oleh data atau informasi yang relevan, andal, dan memadai. 2. Konsisten dengan sebagian kecil. Nah, ini. Konsisten tapi sebagian kecil, kurang dari 5 kriteria yang diuraikan sebelumnya. Yang ketiga, analisisnya dilakukan tidak secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. Jadi rumusan SWOT-nya itu tidak sampai bisa mengungkap akar masalah dari evaluasi, hasil evaluasi prodi itu. Nah, kalau itu ya 1 nilainya. Yang nilai 0, UPPS tidak menyampaikan kesimpulan hasil evaluasi capaian kinerja. Jadi ngomong alur ngidul ya ke sana kemari, tapi tidak ada kesimpulan hasil evaluasinya bagaimana. Prodi kita ini hasilnya bagaimana evaluasi kita ini. Baik atau tidak, memadai atau tidak ada, itu tidak tergambar di situ. Itu contoh itu. B 56B tadi itu A ya. 56 yang A tadi itu keserbacukupan. Sekarang 56 yang B, ketepatan di dalam menetapkan tindak lanjut RTL ya, RTL-nya rencana tindak lanjutnya bagaimana. Yang nilai 4, UPPS menetapkan tindak lanjut dengan skala prioritas yang mempertimbangkan secara komprehensif. Itu komprehensif, jadi berarti lengkap di situ. Kemudian yang kedua, maaf, komprehensif meliputi apa? Meliputi kapasitas institusi, kebutuhan institusi di masa depan,
dan rencana pengembangan jangka panjang yang berlaku. Jadi RTL-nya itu ya jangan kalau kita belum punya ruang kelas yang memadai, tindak lanjutnya itu sudah berupaya membuat lapangan olahraga. Padahal ruang kelas saja belum tercover dengan sempurna. Tapi tindak lanjutnya membuat lapangan olahraga. Itu tentu itu tidak cocok dengan kondisi kapasitas institusi di luar kapasitas kita. Kalau ruang kelas masih belum lengkap tersedia, berarti tindak lanjutnya ya mengupayakan ruang-ruang pembelajaran, ruang-ruang kelas pembelajaran yang lengkap dan sempurna. Itu mestinya begitu. Yang tiga, nilai 3, UPPS menetapkan tindak lanjut yang mempertimbangkan secara komprehensif 1. Kapasitas institusi, kebutuhan institusi di masa depan, dan rencana pengembangan jangka panjang yang berlaku. Kalau yang nilai 4 tadi itu, apa bedanya itu? Nah, bedanya ini ada skala prioritas. Kalau 4 itu ada prioritas. Kalau 3 hanya mempertimbangkan saja. Jadi tindak lanjutnya tidak ada skala prioritasnya. Itu 3. Baik. Ini contoh ya Bapak Ibu, coba saya akan naik dari atas. Instrumen yang dipakai oleh asesor untuk tadi itu menilai IPPA tadi. Karena ini by system, maka yang sifatnya kuantitatif itu akan otomatis keluar angkanya. Kalau yang begini-begini ini, nah ini yang kualitatif ya. Ini asesor yang membaca itu. Setelah asesor membaca LEK, baru memberikan nilai 4 atau 3. Nah, misalnya kita beri nilai 3, dokumennya bagus. Nah, bagus. Visi misinya itu bagus semua. Tata pemungnya misalnya bagus semua, 3 semua misalnya ya. Nah, nilainya 3 otomatis. Kalau yang mohon maaf, kalau yang kuantitatif, coba kita lihat yang kuantitatif. Nah, begini ini, ya, begini ini itu diambil dari tabel yang Bapak Ibu buat. Jadi ini sudah sistem, bukan asesor yang mengisi ini, bukan begini, tidak begini ya. Coba, itu diambil dari data PDDikti tadi itu, harus sama dengan PDDikti. Dan nanti Bapak Ibu lalu pindah ke apa Excelnya IPPA ditulis lagi sama dengan PDDikti. Nanti ada instrumen yang harus diisi, instrumen Excel kayak buat borang itu, borang yang 9 kriteria kan ada yang borang kualitatif, ada borang yang Excel. Nah, yang Excel itu diisi di sini. Ketika kita misalnya DTPS hanya 3, itu 3 nilainya 2. Kalau 4 misalnya, kita rubah 4, 2,22, 5, 2,44. DTPS 10 misalnya. Nah, makanya di ISK kita tahu DTPS itu kalau 10 orang DTPS, nah itu yang unggul ya, untuk ISK unggul dari prodi A ke unggul sudah lolos, nilainya 356. Karena ISK itu, kalau ISK itu ya, kalau prodi-prodi yang A mau ke unggul minimal harus 10 DTPS. Kita baru tahu kalau melihat aplikasi ini baru paham. Ternyata kalau 10 nilainya 3,56. Sementara di ISK itu DTPS yang dari A ke unggul minimal nilainya harus 3,5. Maka otomatis di sini sudah terpenuhi untuk ke unggul. Itu sekedar contoh aja. Baik.
Dan seterusnya Bapak Ibu nanti bisa belajar dari aplikasi, dari instrumen penilaian seperti ini. Itu nanti tinggal dijadikan pedoman sehingga dalam membuat IPPA kita tidak keluar dari panduan dan akhirnya instrumen evaluasi bisa matching dengan panduan itu. Itu instrumen yang kedua ya, dokumen kedua yang saya share. Coba ada lagi itu pedoman penilaian. Maaf, saya masih cari file ini. Nah, sudah bisa tampil Bapak Ibu? Udah, Prof. Nah ya, lah ini pedoman penilaian. Jadi artinya tadi pedoman penyusunan IPPA harus kita punya, lalu pedoman penilaian IPPA harus kita punya, dan juga instrumen penilaian Excel yang barusan tadi saya tayangkan itu juga ada baiknya kita tahu. Karena dengan punya tiga dokumen ini kita akan bisa membuat IPPA dengan baik. Itu coba kita lihat ya, pedoman penilaian. Pedoman penilaian, pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi. Akreditasi prodi sarjana, program sarjana. Nah, di sini ada rubrik. Rubrik pertama adalah penilaian syarat perlu perpanjangan tahap 1. Penilaian syarat perlu untuk tahap 1. Berarti kita tidak usah membuat borang loh ya. Cukup ini di PD Dikti ya, akan dilihat oleh Ban PT. Misalnya, Ban PT akan melihat jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir. TS-2 sampai dengan TS. Kalau ini dilihat penurunannya. Jadi jumlah maba itu konsisten atau tidak? Yang dibidik penurunannya. Artinya kalau tidak menurun, ya selamat. Tidak aman. Tapi kalau menurun, maka dilihat angka penurunannya. Coba, rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%. Itu tahap 1 terpenuhi. Selamat berarti dalam hal mahasiswa, pantauan Ban PT ke PD Dikti selamat. Yang tidak terpenuhi, nah di sini tidak terpenuhi, rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru lebih dari 20%. Rumusnya 20% ke atas tidak terpenuhi. Jadi dia perlu masuk tahap 2 nanti akhirnya. Resikonya jelas kalau ini harus masuk tahap 2 karena di tahap 1 sudah tidak terpenuhi. Nah, 20% itu untuk kapan? Nah, ini indikatornya jumlah maba dalam 3 tahun terakhir TS-2 sampai dengan mulai dari TS-2 sampai dengan TS. Jumlahnya berapa? Baru selama 3 tahun itu kalau ada menurun, rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru berapa? Selama 3 tahun itu. Kalau selama 3 tahun terakhir ini penurunannya 20% ke atas, kalau 20% masih terpenuhi ya, karena ini lebih dari kurang dari sama dengan. Kalau yang di sini lebih dari 20%. Kalau ada mahasiswa 100, mabanya selama 3 tahun terakhir itu 100. Lalu sampai dengan sekarang setelah 3 tahun itu mahasiswanya sekarang berkurang
Berapa 20%-nya itu berapa? 20%-nya 10%, 110. Kalau 20, 20 ya. Kalau dulu 100, sekarang hanya 80. Ya, hanya 80. Itu sudah di ambang batas. Karena kurang dari sama dengan, masih terpenuhi. Tapi kalau hanya 89 berarti jumlah mahasiswa baru tidak terpenuhi karena penurunannya melebihi dari 20%. Nah, ini salah satu contoh bagaimana melihat PD Dikti tentang maba. Jumlah dosen sekarang, jumlah dosen. Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS. Tadi itu. Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10. Jumlahnya lebih dari sama dengan 10. Maka tadi saya katakan, kalau sudah 10, sudah 3,5. Nilai 3,5, maka diterima oleh Ban PT. Terpenuhi, masuk kolom terpenuhi. Kalau kurang dari 10, nah ini, ya, jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari 10. Awas, hati-hati ini. Resikonya kalau kurang dari 10 maka tidak terpenuhi. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, harus dibedakan. Lupa katanya dulu di TPS itu pokoknya sudah 5 sudah boleh. Nah, iya, minimal 5 itu untuk memenuhi syarat minimum. Syarat minimum itu ya C atau baik aja. Ini kan bukan untuk memenuhi syarat minimum ini. Nah, untuk memenuhi syarat perlu diperpanjang apa tidak, gitu loh maksudnya. Perlu diperpanjang apa tidak izin status akreditasi itu. Kalau tadinya dulu A, tapi dosen tetap di situ udah ada 10 hanya 9, maka masuk pada pantauan tahap 2 itu. Baik, itu ya. Baik Pak moderator ya, saya kembalikan, rupanya sudah lama kita ini. Ya. Baik, Prof. Sekarang sudah pukul 12.15. Kalau di Makassar sekarang sudah pukul 13.15 ini. Kami gimana ya? Kami tanya dulu Kang Helmi, gimana Kang Helmi, apa kami... Oke ya Pak Helmi, coba bisa teruskan. Begini Bapak Ibu sekalian, coba file akan saya kirim lewat WA saya ke siapa yang biar enggak hilang. Kalau nanti khawatir di sini nanti ada yang sudah ditutup enggak bisa mengambil. Saya kirim ke Mas Helmi. Mas Helmi punya sudah nih mestinya. Mas Helmi atau Mas Nalim, Pak Prof? Oke, ya. Ke Mas Nalim ya. Mas Nalim aja saya kirim. Tolong nanti Mas Nalim di-share di grup ya. Ya Prof, itu tugas sekretaris Prof. Oh iya. Siap Prof, siap. Oke, share ke harus siap ini sekretaris. Ya. Selalu siap sedia Prof. Ya. Baik, kami tunggu materinya juga. Kami senantiasa ini mau bimbingan dari rekan-rekan LPM, Pak Prof. Paling utama ini Kang Helmi dan tim presidium. Kami harus akhiri ya kegiatan hari ini. Sebelum ditutup, kami mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Prof. Ali Mudofir yang sudah meluangkan waktu yang tidak sedikit ya untuk kegiatan hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu tim LPM dan yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup kegiatan ini, kami persilakan kepada Kang Helmi untuk menyampaikan
beberapa hal berkaitan dengan kegiatan ngopi jamu ya pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Kang Helmi. Baik, makasih Mas Idrus. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. luar biasa nih Prof. Ali ini. Prof. Ali ini adalah Ketua baru untuk Forum Penjaminan Mutu PTKIN yang tempo hari terpilih di Ternate. Bukan. Ketuanya tetap. Saya hanya Tahunnya beda. Iya. Kita kasih aplaus dulu nih. Kita patut bersyukur ini karena punya ketua baru ya. Terus begini Bapak Ibu, saya mau kasih mungkin 3 poin ya, 3 poin semacam pengumuman gitu. Satu ya, bagi Bapak Ibu yang saat ini prodinya tuh baru mendapatkan SK untuk pemenuhan syarat minimum ya, setelah mengajukan prodi baru, kemudian kementerian itu menerbitkan SK pendirian prodi dengan SK memenuhi syarat minimum, itu segera proses untuk mendapatkan akreditasi baik. Jadi sekarang itu Bapak Ibu kalau buka Sabto, itu ada fitur atau menu ajukan akreditasi baik untuk prodi baru. Jadi nanti status prodi kita tidak ada yang status terakreditasi memenuhi syarat minimum, tidak ada lagi. Tetapi statusnya adalah terakreditasi predikat baik. Nah, itu harus ada proses melalui Sabto Bapak Ibu. Ya, melalui Sabto, siapkan dokumennya, permohonan rektor untuk mengajukan akreditasi baik, kemudian kirimkan juga dokumen SK dari kementerian itu untuk pendirian prodi. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi ditengok Sabto, ikuti prosedur pengajuan akreditasi baik. Yang kedua, untuk pemantauan ini itu adalah masa transisi Bapak Ibu. Masa transisi itu memang belum sepenuhnya mengacu kepada panduan. Ini ada sedikit informasi terkait dengan masa transisi yang tadi sempat ditanyakan itu. Jadi sampai dengan pemantauan yang dilakukan oleh Ban PT sampai dengan Maret ya, sebelum Maret itu ya. Sebelum Maret itu kan banyak yang mendapatkan surat cinta itu. Itu nanti maksudnya Maret itu yang apa tuh? Yang selesai masa kedaluarsanya ya, yang kedaluarsa Maret selesai itu kan sudah mendapatkan surat cinta sebelumnya. Nah, begitu masuk Maret sampai Juli ya, Maret sampai Juli Ban PT akan melakukan pemantauan untuk masa akreditasi yang akan berakhir 4 bulan. Sebelum, maksudnya gini, Maret sampai Juli itu akan dipantau, SK yang 4 bulan lagi akan kedaluarsa, itulah yang dipantau. Ya, jadi sekarang itu bulan Juni ya, bulan Juni sampai Juli, nanti prodi yang 4 bulan lagi akan kedaluarsa, itu yang dipantau. Bagaimana dengan yang akan kedaluarsa 6 bulan, 7 bulan, belum dipantau untuk saat ini. Nunggu nanti masa Agustus sampai Desember. Agustus sampai Desember, prodi yang akan habis 6 bulan, ya, 6 bulan mau habis, mulai Agustus sampai Desember, itu yang dipantau. Berarti yang akan habis pada Januari 2022, dan April 2022 itu nanti akan dipantau pada bulan Agustus sampai Desember tahun ini. Saya ulangi ya. Program studi yang akan habis kedaluarsa akreditasinya bulan Januari sampai April 2022 itu nanti akan dipantau mulai Agustus sampai Desember tahun ini. Dengan kata lain, Agustus sampai Desember tahun ini itu hanya memantau program studi yang akan habis pada tahun 2022 Januari sampai April atau 6 bulan sebelum kedaluarsa. Nah, ketika kita masuk bulan Januari 2022, maka 1 tahun sebelum habis itu sudah dipantau. Nah, ini informasi dari Prof. Chan ya terkait dengan masa transisi ini. Jadi tadi kalau Pak Jamal kita tidak tahu ini kapan dipantau,
ini sudah ada informasi dari Ban PT ya. Jadi kalau prodi kita bulan Juli sampai November habis, itu akan dipantau Maret sampai Juli ini. Kalau Januari sampai April 2022 mau habis, itu dipantau pada Agustus sampai Desember. Jadi yang habis kedaluarsa Januari saat ini belum dapat surat. Nanti begitu masuk Agustus sampai Desember akan mendapatkan surat itu. Oke ya. Yang ketiga tentang merger tadi. Merger itu ya, misalnya sekolah tinggi dengan institut mau merger jadi satu institusi. Ya, biasanya dia menginduk kepada institusi misalnya menjadi universitas baru. Ya. Maka nanti akan ada surveillance. Alih status itu ada surveillance. Jadi misalnya dari institut berubah menjadi universitas. Dia masih pakai peringkat lama, tetapi nanti di surveillance kalau bisa dipertahankan peringkat lama itu diperpanjang. Jadi ada surveillance namanya itu ya. Nanti proses itu memang berbeda dengan pemantauan itu. Terus yang keempat, Bapak Ibu sekalian, memang pemantauan ini nggak selesai ya kalau diskusi selama 3 jam ini. Kita sebenarnya sudah menjadwal sampai 8 jam, tapi ya nanti melenek-melenek kita ini, apalagi Prof. Ali sudah angkat tangan kan? Kita akan lanjut Bapak Ibu, untuk ngopi jamu sesi berikut nanti akan kita lanjutkan untuk diskusi tentang IPPA ini. Tapi kami informasikan untuk Kamis depan ini ya, Kamis depan ini akan hadir bersama kita itu lembaga yang menerbitkan sertifikat ISO 21001 2018. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang ingin tahu kalau kita mengimplementasikan sistem ISO itu seperti apa prosedurnya, terus manfaatnya apa. Nah, Kamis depan ngopi jamu seri 14 akan kita isi dengan itu. Kemudian kita juga dikontak oleh akreditasi internasional IAB. IAB itu akreditasi untuk insinyur teknik. Ya mungkin universitas yang punya program studi teknik, nanti akan ada forum ya yang kita siapkan, tanya jawab tuntas tentang akreditasi internasional IAB. Itu sekjennya orang UII. Itu adalah Persatuan Insinyur Indonesia itu membentuk lembaga akreditasi internasional dan sudah diakui sebagai lembaga akreditasi internasional. Nah, beliau sekjennya itu mau hadir bersama kita dan mewartakan seluk-beluk seputar akreditasi IAB. Dan ada beberapa permintaan lagi ya justru dari kementerian bagaimana supaya melanjutkan akreditasi internasional untuk bahasa Arab dan Islamic Studies. Nah, nanti Prof. Chan mungkin bersama saya akan menyampaikan informasi ini juga melalui serial Ngopi Jamu. Kalau kementerian melalui Bu Sidal yang hari ini hadir juga itu akan mengagendakan ya sudah salah satu saja, apakah kementerian yang mengagendakan ataukah dari forum jamu yang mengagendakan itu. Itu informasinya Bapak Ibu ya, kita sudah cukup lelah ini. Nanti kita lanjut melalui grup WA saja. Begitu Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Mas Idrus. Monggo Mas Idrus. Baik, terima kasih Kang Helmi. Ada 3 hal yang disampaikan terkait dengan akreditasi prodi baru ya ini. Sekarang ini ternyata sudah bisa mendapatkan akreditasi bagi prodi yang baru. Lalu pemantauan Maret Juli, kemudian Agustus Desember, kemudian yang ketiga adalah merger. Mohon izin Kang Helmi, apa ini langsung ditutup? Ya, langsung ditutup saja. Oh, baik. Baik, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Prof. Ali Mudofir, selamat Prof. Ya. Ternyata kami dapat informasi, dapat jabatan ini. itu ketuanya tetap
Mas Helmi sebenarnya itu. Tahunnya berbeda gitu. Terima kasih Kang Helmi sudah menyiapkan forum yang luar biasa, bermanfaat bagi kita semua ini, terutama ini berkaitan dengan IPPA ini memang lagi hot ini di lagi hot isu. Seksi ya. Lebih seksi, Prof. Dan Bapak Ibu hadirin peserta kegiatan ngopi jamu pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf ada banyak pertanyaan yang kami tidak sampaikan karena dibatasi oleh waktu. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan ngopi jamu dinyatakan ditutup. Terima kasih. Oke, masih kembali. Terima kasih Mas Ketua. Sama-sama. Mas Oke, Helmi. Mas Madi. Ya. Terima kasih, Prof. Terima Terima kasih, Pak Idrus.